Kenapa hidrogen? Soalnya kan jadi emang awalnya kita itu bensin kan. Cuma kan bensin terkenal akan emisi yang kotor lah gitu. Iya. Boleh tahu nggak sih? Boleh. Berapa ini biaya yang yang habiskan untuk bikin dikeluarkan. satu prototipe itu? Buat prototipe sendiri kita Prototipe habis sendiri. prototipe sendiri kita habis 300. Oke. Yang urban 500. Oh. Gitu. Dung sahur. Hai Besti PNBP, selamat datang kembali di podcast Inti Inti PNBP. PNBP. Di episode kali ini ada yang spesial, soalnya Inti PNBP lagi ulang tahun yang pertama. Aduh, masih gemes lah ya, baru setahun masih lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya. Nah, karena kita lagi semangat-semangatnya, kita mau ngajakin dede-dede gemes untuk ngobrol bersama kita karena mereka ini punya prestasi yang luar biasa. Mereka menang kompetisi internasional nih. Aduh, Nah, jadi dede-dede gemes kita ini bukan sembarang dede-dede gemes ya. Jadi ini berprestasi karena baru menang di Eco Marathon Festival ya kalau nggak salah, di region Asia Pasifik dan Middle East di kategori prototype hydrogen fuel cell ya. Nah, inovasi ini jadi relevan banget karena sumber daya energi terutama fosil, minyak bumi ya terutama, di Indonesia ini sedang mengalami penurunan. Selain itu, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, jadi kebutuhan untuk energi juga semakin meningkat juga. Ditambah lagi dengan komitmen Indonesia di Paris Agreement untuk net zero emission di tahun 2060. Iya. Dan hydrogen ini juga kan meskipun mungkin sekarang biaya produksinya jauh lebih mahal ya dibanding EV ya. Tapi nilai tambahnya tuh banyak banget seperti daya tempuh, lebih cepat juga di pengisiannya dibanding EV kan ya. Iya, betul. Oke, langsung saja kita sambut ya. Selamat datang Raffi Evansyah dan Raffi Baswara. Kebetulan dua-duanya Raffi nih. Panggilannya? Aku Raffi. Panggilannya? Saya bisa dipanggilnya B karena Baswara. Oh iya. Tapi kayaknya kita memanggilnya Raffi Jaktim sama Raffi Jaksel. Jaktim lu Jaksel kan? Bener Raffi kan? Jaktim, Raffi Jaksel. Oke, cocok. Oke, pertama Raffi Jaktim, Raffi Jaksel, kita mau ngucapin congrats dulu ya atas prestasinya. Keren banget. Ayo dong. Selamat atas prestasinya ya. Tapi mungkin bisa dikenalin dulu nih timnya tuh ada berapa orang, terus siapa aja gitu. Kalau di kita di Nakula itu 8 orang. Terdiri dari 4 badan pengurus dan 4 lagi staff. Oke. Buat divisinya kita ada di hidrogen yang ngurusin hidrogennya, kemudian ada electrical sama ada vehicle-nya gitu sih. Oke, terus mungkin bisa diceritakan sedikit ya tentang inovasinya kayak gimana? Apakah benar-benar bawa mobil atau prototipenya doang atau gimana? Kayak proyek mesin hidrogennya itu sendiri. Kalau kita bawa mobil ke sana. Jadi di hidrogen prototipenya itu kita nempelin fuel cell di mobil. Jadi alternatif mesin kan kalau dulu kan pakai ICE kan, internal combustion. Itu ruangan itu kita ganti sekarang pakai fuel cell. Gitu sih. Fuel cell. Yang berbasis bahan bakar hidrogen tadi. Iya betul. Apa bedanya sama kendaraan hidrogen yang lain tuh? Nah, kalau misalkan sekarang kan masih dikit ya kendaraan hidrogen tuh kan. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari kita sendiri yang ngebedain tuh kalau dari kita itu fuel cell-nya mengalirkan hidrogen. Nanti hidrogen itu akan diubah menjadi energi listrik, outputnya ke mesin listrik gitu. Ntar baru sisanya jadi uap air gitu sih. Oke, jadi sebenarnya juga sama-sama mobil EV juga ya, tapi bahan bakarnya dari hidrogen. Iya, benar gitu. Terus yang juri ini kayak ngasih alasan nggak kenapa yang karya kalian tuh lebih unggul, jauh lebih unggul daripada karya-karya yang lain gitu. Nah, di situ. Kalau di Eco Marathon itu sistemnya kan lomba. Jadi kalau mobil biasa kan lomba dibalapin start ya ramean kan. Kalau kita mobil masuk sirkuit muter 4 lap, ntar dihitung waktunya berapa. Nanti masuk ke abis selesai muter, masuk lagi ke pit, ntar dihitung konsumsinya gitu. Ntar tinggi-tinggian efisiensi aja sih. Gitu. Jadi makanya di Losail ya kalau nggak salah lokasinya di sirkuit balap. Gitu. Terus pas setelah itu di sana berapa hari sih pas lombanya? 7 hari seminggu. 7 hari. Itu full hari? Pengembangan ya tiap hari? Enggak, jadi yang kalau kita kan memastikan dulu hari pertama hari kedua itu kita memastikan mobilnya sesuai rules. Ada panitianya. Nah, baru 3 hari ke depannya itu kita lomba. Jadi boleh attempt. Terus 2 harinya lagi kita jalan-jalan. Enak ya bisa jalan-jalan. Stres soalnya kan habis lomba. Iya sih, benar juga sih. Benar juga. Oh, berarti mobil yang kalian buat ini speednya paling
paling cepat, terus efisiensinya juga paling bagus ya? Kalau kita kebetulan main di efisiensi, jadi buat speed itu kita rendah-rendah aja. Okay. Soalnya kita kan mengurangi energi yang kepake. Otomatis kalau kita bawanya kencang berarti perlu ngerem kan. Ntar mesinnya nyala lagi gitu. Jadi kita mau minimalisir. Paling kita main di speed 30-40 doang. Oh, tapi memang ada kategorinya yang dinilai dari speed, ada yang dinilai dari efisiensi juga ada. Ada. Jadi ada juga. Biasanya yang urban. Jadi di hari terakhir itu yang urban yang kayak mobil biasa tuh dia dibalapin, dibarisin terus dibalapin kencang-kencangan. Gitu. Kayak F1 ya? Iya, iya benar sih. Formula E. Terus pas udah balik nih ke Jakarta, kira-kira apa reaksi orang terdekat gimana sih pas lo ngasih tahu, gue juara nih? Pasti seneng, bangga banget ya. Kaget sih, lebih kaget. Kan UI itu baru pertama kali kan tahun ini main hidrogen. Terus alhamdulillah hasilnya baik. Jadi orang-orang pada kaget juga, pada senang juga. Oh, dari UI-nya sendiri baru tahun ini menang atau partisipasi juga baru tahun ini? Partisipasi baru tahun ini. Dan langsung menang? Iya, wow. Tapi gila sih, juara 1. Juara 1. Pesertanya ada berapa tuh? Di GIS sih cuma 5. Oh, tapi keren sih. Cuman angkanya kan masih tipis-tipis kan? Iya benar sih. Terus proses rekrutmen timnya ini kayak gimana? Apakah emang open recruitment atau kayak ya udah yuk lu ikut aja sama gue gitu, ikut kompetisi kayak gitu. Iya, dan lagi tadi kan kalau nggak salah dijelasin ada divisinya ya. Yes, betul. Ini betul. Bagian hidrogen. Nah, kalau tahun ini aku ketuanya. Ketua ya. Iya, tahun kemarin aku ketua di bidang hidrogen. Aku ketua satu tim. Ketua tim. Oh, iya. Kalau Raffi? Kalau saya di bagian sponsor. Sponsor. Nah, Raffi dulu bisa masuk ke tim itu gimana caranya? Nah, jadi proses perekrutannya. Saya itu lihat di beberapa grup lah, ada yang broadcast tentang rekrutmen masuk SMV. Jadi saya tertarik kan, saya isi form-formnya, lalu ada tahap-tahapnya, ada tahap ngerjain tugas umum kayak apa yang tentang SMV, terus juga ada tugas bidang saya kan cuma sponsor, jadi tugas sponsor lah, apa yang tahu tentang sponsor gitu. Setelah itu nanti ada tahap lagi namanya tahap interview. Nanti udah saya tahap interview, masuk ke FGD. Yang interview si Raffi yang ini? Yang interview nanti ada yang dari BPH saya, yang BPH sponsor, sama dia juga. Oke. Jadi, tapi Raffi, kalau menurut Raffi sebagai ketua, kinerjanya gimana sekarang? Sekarang banget ya kalau evaluasi enggak sih. Bagus. Oh, bagus, luar biasa. Kalau Raffi sendiri susah nggak melit apa yang ngelit satu tim inovasi gitu? Kadang-kadang tuh kan ada yang rewel ya. Oke, tetap ini Raffi, ini enggak. Alhamdulillah dia enggak. Cuman ya kadang mungkin susah menyatukan beberapa pikiran itu aja. Iya. Kan pendapat banyak. Itu sih susah di situ. Dan ini topiknya kan maksudnya hidrogen ya. Alasannya apa sih? Kenapa memilih hidrogen gitu? Apalagi kan sekarang kan yang di banyaknya bahan bakar fosil ini kan. Kan sekarang terus, masih yang populer kan juga EV ya, EV yang masih pakai listrik. Ini hidrogen kan maksudnya masih jarang. Kenapa hidrogen? Soalnya kan jadi emang awalnya kita itu bensin kan. Cuma kan bensin terkenal akan emisi yang kotor lah gitu. Terus kalau kita main di EV itu udah banyak. Jadi kayak pengen riset lagi deh apa sih yang lebih bersih lagi. Ya udah habis itu kita hidrogen ini kayak menarik gitu. Jadi kita pasang di hidrogen gitu. Dan hidrogen kan potensinya banyak ke depan. Jadi mungkin kita bisa kolaborasi lagi sama manufaktur yang ada mobil hidrogen, kita bisa riset bareng, kita bisa coba-coba gitu-gitu. Memang masih, istilahnya kalau di sini masih underdeveloped kali EBT hidrogennya sendiri. Banyak kan di Jepang ya malahan ya kalau untuk kalau hidrogen ya. Tapi kan kalau terkait hidrogen ini kan secara luas kan EBT-nya ya, misalnya energi baru terbarukan. Ini kan kalian istilahnya masih muda, kan udah agak sepuh nih. Tapi sudah awareness-nya terhadap EBT itu udah tinggi sekali. Cuman maksudnya kalau menurut kalian di masyarakat sendiri di Indonesia awareness terhadap EBT itu gimana sih? Sudah cukup kah atau masih? Untuk info EBT adalah energi baru terbarukan. Gitu. Sebenarnya kalau misalkan di masyarakat luas hidrogen itu kayak masih dipandang rendah gitu kan. Soalnya satu dia itu fragile banget. Jadi hidrogen tuh paling nggak bisa kena panas. Kalau kena panas fuel cellnya ntar performanya akan turun. Satu. Kalau misalkan kedua kalau dia kena panas ntar dia gampang mati. Gitu. Jadi waktu kemarin di Lusail juga, jadi kan ada bagian sirkuit yang nanjak banget. Itu beberapa tim ada yang hidrogennya nggak kuat, jadi mati di situ. Gitu. Tapi
downside-nya itu cuma mati aja mesinnya atau sampai kayak flammable gitu kan? Soalnya kan flammable banget ya. Berarti mobilnya tuh bisa bahaya juga atau gimana tuh? Bahaya dia kalau misalkan kena api. Jadi kalau misalkan ada kebocoran gas dari hidrogen terus kena api, itu sama aja kayak kena bensin gitu. Jadi bisa kebakar mobilnya. Gitu sih. Dan alatnya mahal kebetulan. Serem juga sih kalau denger cerita kayak gitu, serem juga sih. Ya, tapi kan emang semua hal itu ada risikonya, ada konsekuensi, tapi bisa diminimalisir nggak sih? Gitu. Jadi kalau terkait EBT secara keseluruhan sendiri kan selain hidrogen ada juga yang dulu kita pernah bahas di episode 4 kalau nggak salah, yaitu panas bumi. Nah itu kan panas bumi sendiri kan sudah lebih terdevelop lah kalau di Indonesia, karena ada beberapa nilai tambahnya juga yang bisa dinikmati lah oleh masyarakat dan negara. Nah kalau menurut kalian potensinya juga besar sekali. Kalau menurut kalian hidrogen ini nilai tambahnya untuk masyarakat untuk negara juga, usaha juga lah ya, usaha untuk negara juga seperti apa kira-kira? Tentunya namanya juga energi terbarukan ya, itu pasti kan juga lebih future dibanding dengan gasoline atau diesel dan lain-lain. Itu mungkin bisa berdampak lebih baik ke negara, kayak bisa mengurangi polusi, apalagi sekarang kan Jakarta lagi viral tuh tentang polusi, kayak banyak kabut-kabut asap. Iya betul. Ya, kalau kita lihat di berita-berita itu juga ya mungkin bisa dikurangi dengan kita menggunakan energi yang terbarukan seperti hidrogen, panas bumi gitu. Jadi menurut saya sih itu sangat penting sih untuk Indonesia dan negara juga. Raffi? Aku setuju sih sama dia. Emang hidrogen kan meskipun banyak naik turunnya, cuman emang Indonesia kan lagi panas banget ya. Panas banget sih ya. Apalagi di Jaktim kan. Jujur orang Jaktim. Iya, panas banget ya, emang makin parah. Terus kalau misalkan hidrogen kan ya uap air kan. Paling becek-becek doang di jalan. Tapi ya udah gitu kan. Potensinya masih banyak gitu. Pasti ada alasannya juga kenapa dia mulai catching on lah di Jepang, tapi mungkin belum di sini ada alasannya juga gitu sih. Nah, kita kembali lagi nih mau ngobrolin tim kalian. Untuk kedepannya apa sih visi tim tim Nakula? Nakula. Apa tim rencana kedepannya dan visi tim Nakula itu seperti apa? Kalau kita ntar kebetulan ada lomba lagi kan. Kapan tuh? Bulan Oktober. Di mana? Di Surabaya. Surabaya. Cuman kalau itu nasional. Jadi kalau nasional itu emang belum ada platform hidrogennya. Jadi kita akan balik ke pakai motor listrik lagi. Nah, kemudian tahun depannya 2026 kita akan lomba di Qatar lagi. Tahun depan di kategori yang sama atau akan kategori yang berbeda? Ekomaraton juga ya. Buat goalsnya sendiri semoga kita pecah rekor sendiri aja sih. Keren. Amin, semoga tercapai ya. Tapi waktu enggak apa, oke. Penasaran yang terkait yang kemarin itu kan kalian udah ada follow up-nya nggak sih setelah jadi itu mobil, maksudnya dari pihak penyelenggaranya juga atau dari kalian juga terkait yang prototipe yang sudah jadi kemarin itu? Kebetulan emang dia tuh lomba itu kan diselenggarakan annually ya, jadi setiap tahun masih ada. Jadi kalau misalkan mobil kita berangkat, duit kita ada, ya udah kita gas gitu sih dia. Akan ada terus dia. Gitu sih. Tapi kalau boleh tahu, kenapa sih, ada nggak sih alasan kenapa ngasih nama tim Nakula? Nah, Nakula itu ini menarik. Jadi Nakula itu kita kan dulu ada beberapa dosen pembimbing. Jadi mobil-mobil kita dulu ada 3, namanya Nakula, Sadewa, Arjuna. Itu kan nama-nama tokoh-tokoh Jawa ya. Pandawa. Nah, si Nakula ini kenapa akhirnya kita memilih? Tulisannya itu bukan NAKU, jadi NAKOE lah. Itu salah satu dosen pembimbing kita, ada namanya Profesor Nakula, terus dia meninggal gitu. Untuk menghargai dia, jadi kita kasih nama Nakula aja. Gitu. Kalau misalnya diimplementasikan di Indonesia, ekspektasi kalian terhadap implementasi mesin berbasis hidrogen di Indonesia ini kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya ya, pendapat saya itu justru akan makan waktu banyak sih. Karena sekarang aja orang masih memilih untuk beli mobil yang berbasis gasolin dibanding berbasis listrik. Jadi perlu waktu yang lebih lama. Jadi menurut saya pasti akan sampai ke situ karena kan ya namanya juga teknologi berkembang. Iya berkembang, jadi kayak pasti ke situ, tapi perlu waktu yang lebih lama aja sih menurut saya. Dan itu kan menurut percayaan masing-masing ya. Ada juga yang bilang electric vehicle tuh kurang reliable, harga jualnya juga jadi rendah. Jadi mungkin ya perlu untuk masyarakat lebih percaya lebih lama sih menurut saya gitu.
terkait kendaraan dengan basis energi alternatif ini ya. Karena dari masyarakat itu sendiri juga kurang begitu. Tapi kalau dilihat sebenarnya dari prosnya hydrogen ini kan lebih banyak juga ya daripada consnya. Kayaknya sih promising juga sih untuk masa depan kendaraan berbasis hydrogen ini ya. Apalagi hidrogen kan ngisi cepat tuh. Ngisinya cepat. Kayak ngisi bensin aja kan ya? Yes, 3 sampai 5 menit gitu. Terus juga kalau yang aku tahu sih katanya nggak perlu baterai yang gede ya, jadinya lebih bisa dipakai buat mesin mobil-mobil yang gede gitu. Yes. Dia cuma buat nyalain fuel cell-nya doang. Habis itu dia udah independen sendiri. Cuma problemnya di situ. Kalau dia mungkin kena macet atau ada tanjakan atau kenapa masih rentan dia buat mati gitu. Okay. Nah, itu tadi problemnya. Yang pertama itu kan sangat sering terjadi di makanya di sini ya. Di Bekasi. Itu susah juga sih. Itu cukup berisiko juga. Nah, jadi kalau mau ini mungkin banyak faktor yang harus dipikirkan juga. Perlu banyak investor juga sih ya untuk betul. Gitu. Karena kan tadi salah satu konsnya kan biaya produksinya yang lebih mahal ya. Iya, perawatannya kebetulan juga mahal. Jadi dibanding EV? Dibanding EV lebih mahal. Jadi dia tuh ada namanya membran. Membran itu harus ganti. Dan untuk kita kan mainnya maksudnya fuel cell kecil ya. Itu satunya 8 jutaan gitu. Membrannya doang gitu. Untuk prototipe mobil doang? Yes. Oke. Wow. Kecil. Dan dia kalau masalah di tim aku lah ya, kan Depok emang cuaca rada-rada. Iya. Nah, itu jadi problem soalnya performanya jadi turun dia. Soalnya kualitas udaranya nggak sebagus itu. Makanya kita kalau conditioning atau dipanasin itu di tempat ber-AC. Agak rewel dia. Ini kemarin kira-kira selama berapa seminggu ya? Seminggu di Qatar. Suka dukanya apa sih waktu selama ikut kompetisi itu? Sebenarnya itu kan pressure-nya gede banget. Jadi ya deg-degan pasti kan satu. Terus ngelihat tim lain tuh jadi jiper kan. Apalagi mereka lebih lama mainnya daripada kita. Kalau kita kan pemula nih maksudnya kan di sini. Terus kalau sukanya enak sih sebenarnya, Qatar itu negaranya sangat-sangat bagus. Bisa lihat-lihat. Dompet semua. Oke. Terus value apa yang bisa kalian dapetin dari yang aku dapetin ya? Paling bener ini sih kayak kata jam tuh, don't crack under pressure, itu benar banget. Soalnya itu satu kesalahan kecil kan ngaruh ya, gitu kan. Terus kayak value-in waktu juga. Soalnya kita dibatasin waktu muternya, kita dibatasin waktu ngantrinya gitu. Itu sih. Kalau Raffi Jaksel gimana? Kalau saya sendiri sih ya sukanya karena bisa melihat lingkungan baru di luar negeri. Terus bisa lebih adaptasi, lebih tahu kayak apa sih yang baru di luar negeri, nggak kayak di Indonesia gitu kan, yang ada yang lebih baru. Terus ya menang sih sebenarnya itu. Itu sebenarnya itu utamanya sih. Itu paling utamanya sih. Terus ya paling itu aja sih. Lebih ke situ. Tantangannya mungkin waktu selama mencari sponsorship. Nah, itu sebenarnya perlu waktu yang banyak sih dan usaha yang lebih. Mungkin bagaimana cara meyakinkan. Sebenarnya kan kalau dilihat teknikal itu kan juga sebenarnya juga kerja untuk bikin mobil. Tapi dilihat juga non teknikal itu juga salah satu faktor utama untuk tim itu berjalan kan. Jadi kalau nggak ada sponsor ya nggak akan juga ada dana untuk bikin mobil. Jadi itu pressure juga banyak karena semua tergantung pada kita. Kalau misalnya kita nggak ada dana ya kita nggak berangkat, kita nggak bikin mobil. Jadi itu pressure juga gede. Apalagi kita harus approach beberapa company, ratusan company lah untuk ratusan company. Ya. Wow. Ya itulah sebenarnya capek juga tiap hari harus ngirim ya broadcast tentang proposal kita, bisa gimana caranya per company itu tertarik dengan karya kita. Itu sih. Oke. Terus kalau ide itu sebenarnya kan banyak orang yang punya ide ya, tapi kalian tuh bisa mengimplementasikan ide itu terus bisa konsisten dan gigih gitu untuk ikut kompetisi. Apa sih yang bikin kalian termotivasi gitu untuk mewujudkan ide-ide itu? Iya, kayak aku di sini udah kerja capek, ya kan, waktu udah hilang, duit udah hilang gitu. Jadi kayak masa nggak menang sih? All or nothing ya? Iya, udah langsung aja go for it gitu. Raffi gimana? Raffi ya. Sama sih sebenarnya, effort udah hilang, terus juga
kerja kerasnya itu sebenarnya harus dibayar dengan suatu hal lain yang lebih luar biasa sih. Kalau tadi dari Raffi Jaktim kayaknya belum ngasih ini ya yang terkait kesulitan apa sih yang dihadapi waktu pengembangan proyek ini. Oh iya. Apalagi kan tadi dibilang kalau si Raffi Jaksel kan katanya perlu waktu yang lama dan susah juga untuk terkait sponsorship ini ya. Nah, kalau yang terkait teknikalnya pengembangan proyeknya, tantangan terbesar seperti apa? Teknikalnya mungkin bagaimana sih cara kita bikin ini mobil seirit mungkin. Itu yang paling susah. Kita udah konsiderasi semua aspek aerodinamis, rolling resistance dan lain-lain, tapi kok ini kok nggak irit-irit gitu. Susah gitu. Kadang ada stres sendiri kita di situ. Kita udah ngabisin seminggu nih, ngabisin sampai malam sampai pagi. Kok masih aja ini mobil boros gitu kan. Begitu. Dan sama uang. Kembali lagi ke Raffi ya. Kembali lagi ke Raffi. Soalnya jujur bikin mobil itu mahal. Yeah. Nah, jadi kayak apalagi kalau misalkan kita perlu bikin part sendiri kan pasti butuh duit juga. Boleh tahu nggak sih? Boleh. Berapa ini biaya yang habiskan untuk bikin satu prototipe itu? Buat prototipe sendiri kita prototipe sendiri kita habis 300. Yang urban 500. Gitu. Nah, itu betapa sulitnya saya. Tipnya berapa yang nyari sponsor? Saya sendiri sama BPA saya berdua. Sama dia sekarang. Iya, sekarang kerjaan kayak gitu. Oh gitu. Iya. Sudah ganti posisi. Kalau ketua emang iya. Kita mencari relasi. All roll ya. Luar biasa all ya. Biasa. Kalian istilahnya dengan prestasi kalian tuh menginspirasi lah mahasiswa lain dan anak-anak muda lain yang ingin mengikuti jejak kalian gitu loh. Nah, kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan ke mereka-mereka nih, teman-teman kalian yang pengen juga kayak kalian nih, ikutin jejak kalian, lomba sampai ke taraf internasional dan menang. Apa kira-kira yang ingin kalian sampaikan? Sebenarnya kalau dari aku jangan takut sih. Soalnya aku tuh awalnya juga takut kan masuk organisasi ini, selalu menyita waktu dan lain-lain. Cuman begitu menang tuh rasanya kayak worth it ya. Jadi kayak ketagihan sendiri gitu loh. Terus pasti bisa lah yang lain juga kayak gitu. Ikutin aja. Enggak apa-apa. Bagi saya sih sebenarnya sama, jangan takut, dan juga jangan takut karena di lingkungan sekitar itu pasti juga akan support. Itu sih yang paling penting. Kalau misalnya kita dapat support yang baik di lingkungan kita, di tim kita sendiri, itu juga pasti akan meningkatkan motivasi kita untuk lebih bekerja keras lagi. Jadi kayak nggak ada hal negatif yang terlalu banyak masuk ke diri kita sendiri gitu sih. Kalaupun takut juga kan rame-rame nih takut. Iya sih. Kita bareng ya. Semua menghadapi nasib yang sama. Tapi biasanya kalau takut kan jadi lebih Iya. terdorong, bermotivasi Fight untuk or flight ya. Tapi di sini udah fight doang. Sangat inspiring banget ya pembicaraan kita hari sih. ini dari mahasiswa yang masih muda tapi udah berprestasi. Dan kita juga bangga ya sama prestasi bangga. mereka. Selamat ya sekali lagi. Selamat sekali lagi Raffi Jaktim dan Raffi Jaksel. Terima kasih. Terima kasih banyak juga atas kehadirannya ya. Di Jangan tengah kapok. Di tengah kesibukannya. kesibukannya. Sibuk kan pasti? Enggak. aja. Anak UI nggak sih? Anak UI nggak sibuk? Nggak mungkin lah. Oke, demikian tadi pembicaraan kita dengan dua bintang tamu yang spesial banget ya, sangat inspiratif, masih muda tapi udah berprestasi banget. Ya kalau kalau di Rotten Tomato nih certified fresh lah katanya. Dan tadi kalau kata mereka tentang pesan-pesannya, motivasinya, jangan pernah takut, don't crack under pressure, you either flight or fight. All or nothing. Ya, betul sekali. Episode Inti PNBP kita pada kali ini dan sebelum jangan lupa untuk follow TikTok kita di PNBP Melesat dan subscribe di kanal Ditjen Anggaran buat ngelihat seluruh episode Inti PNBP selama setahun ini ya, kira-kira udah 12 episode. Dan kalau ada topik yang mau dibahas, mau request bisa di komen dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Oke, thank you so much for watching. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan
putih juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau. Oke, semoga Intipen BP semakin melesat. Amin. Nah, terus kita iseng aja mau Moga Tuhan